Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali ya dalam mata pelajaran biologi. Apa kabar adik-adik semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya untuk belajar. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita melanjutkan materi pertemuan yang kemarin ya, mengenai materi protista. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari materi protista, yaitu tentang ciri-ciri umum protista, protista mirip jamur, serta protista mirip tumbuhan atau alga. Nah, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan, yaitu mengenai materi protista mirip hewan atau protozoa. Sebelum masuk ke materi, Ibu mau kasih pertanyaan dulu nih ke kalian. Adakah kalian tahu penyakit malaria? Atau kalian sudah pernah terkena penyakit tersebut? Atau mungkin teman-teman, keluarga, atau bahkan kalian sendiri yang sudah mengalaminya. Nah, kira-kira apa sih penyebab dari penyakit malaria tersebut? Nah, fenomena ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu protista mirip hewan atau protozoa. Adapun KD-nya yaitu KD 3.6 mengelompokkan protista berdasarkan ciri-ciri umum kelas dan peranannya dalam kehidupan. Adapun indikator pencapaian kompetensi, yang pertama, menentukan ciri-ciri umum protista mirip hewan atau protozoa, dan yang kedua, mengklasifikasikan protista mirip hewan atau protozoa pada tingkat filum ya, dan yang ketiga, menjelaskan peranan protista mirip hewan atau protozoa dalam kehidupan. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan adik-adik dapat mencapai tujuan pembelajaran, yaitu siswa mampu menentukan ciri-ciri umum protista mirip hewan atau protozoa, mengklasifikasikan protista mirip hewan atau protozoa pada tingkat filum, serta menjelaskan peranannya dalam kehidupan melalui pembelajaran daring dengan metode diskusi dan model pembelajaran discovery learning. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kalian yang harus kalian jawab. Yang pertama, apa ciri-ciri umum dari protista mirip hewan atau protozoa? Yang kedua, sebut dan jelaskan 4 filum dari protozoa. Yang ketiga, bagaimana proses reproduksi atau perkembangbiakan amoeba? Coba nanti kalian jelaskan ya. Dan yang keempat, apa ciri khas flagellata yang menyebabkan filum flagellata ini berbeda dengan filum yang lain dari protozoa? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kalian dapat mencarinya melalui buku atau mendengar serta menyimak penjelasan mengenai materi protista mirip hewan ini yang akan dijelaskan oleh Ibu berikut. Oke, kali ini kita akan membahas materi protista mirip hewan. Protista mirip hewan ini disebut juga dengan protozoa dengan ciri umumnya. Yang pertama bersifat eukariotik serta uniseluler. Cara mendapatkan makanannya dengan heterotrof, umumnya memiliki alat gerak, hidup pada air atau tubuh hewan, reproduksi secara aseksual dengan membelah diri, beberapa reproduksi secara seksual dengan konjugasi. Protista mirip hewan diklasifikasikan berdasarkan alat gerak yang dimilikinya menjadi 4 kelompok. Ada yang pertama ciliata, rhizopoda, flagellata, serta sporozoa. Ini contoh organismenya. Yang pertama ada rhizopoda dengan ciri umumnya menggunakan kaki semu atau pseudopodium untuk pergerakannya. Nah, apa sih pseudopodium itu? Nah, pseudopodium ini sebenarnya adalah penjuluran dari sitoplasma. Contohnya ada amoeba serta foraminifera. Selanjutnya ada struktur tubuh amoeba. Yang pertama ada membran sel atau plasmalema mengatur keluar masuknya zat dan melindungi protoplasma. Yang kedua sitoplasma, ada 2, ektoplasma dan endoplasma. Nih. Yang ketiga nukleus atau inti sel, berfungsi mengatur seluruh kegiatan yang berlangsung di dalam sel. Selanjutnya vakuola makanan, mencerna makanan dan mengedarkannya. Vakuola kontraktil mengatur pembuangan sisa-sisa metabolisme.
Yang keenam, ini ya, pseudopodium atau kaki semut sebagai alat gerak dan menangkap mangsa. Selanjutnya reproduksi amuba dengan pembelahan biner, yaitu secara aseksualnya dengan pembelahan biner ya. Untuk prosesnya ada persiapan amuba membelah diri, setelah itu amuba mulai membulat, inti selnya memanjang, ini yang dinamakan dengan karyokinesis atau pembelahan inti sel. Dan segera diikuti dengan sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Setelah inti sel membelah, diikuti pembelahan protoplasma. Di mana pada buku juga dijelaskan, di antara kedua inti sel terbentuk suatu lekukan membran plasma ke arah dalam, sehingga membran plasma menggenting dan terputus menjadi dua sel anak yang sifatnya sama dengan induknya. Ini ya, sitoplasmanya ini ikut membelah, terbentuk dua amuba baru. Selanjutnya siliata dengan ciri umum, menggunakan silia sebagai alat geraknya. Ini silia memiliki dua nukleus, yaitu makronukleus dan mikronukleus. Mikronukleus ini yang terlibat dalam reproduksi seksual, sementara reproduksi aseksual dengan pembelahan sel, dan reproduksi seksualnya dengan cara konjugasi. Ini proses konjugasinya ya. Bisa kalian cari penjelasannya sendiri. Selanjutnya, ciri umum flagellata. Yang ketiga ada flagellata dengan ciri umumnya, menggunakan flagel atau bulu cambuk untuk pergerakannya. Ini dinamakan dengan flagel. Meliputi flagellata yang parasit maupun non-parasit. Contoh organismenya ada Trypanosoma sp. Untuk contoh yang lain, kalian bisa cari tahu sendiri. Dan yang terakhir ada sporozoa dengan ciri umumnya tidak memiliki alat gerak, serta merupakan protozoa parasit, dan memiliki siklus hidup yang kompleks dengan inang lebih dari satu. Contohnya Plasmodium sp. Ini berkaitan dengan pertanyaan pada awal pembelajaran terkait penyakit malaria, di mana penyakit malaria ini disebabkan oleh Plasmodium sp. Selanjutnya ada peran protozoa bagi kehidupan, ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Yang menguntungkan di sini ada radiolaria sebagai bahan peledak dan alat penggosok, untuk Amoeba coli membantu pencernaan pada hewan ruminansia, foraminifera sebagai petunjuk dalam pencarian sumber minyak bumi. Sementara yang merugikan ada Trypanosoma cruzi, penyebab penyakit Chagas atau anemia pada anak, Entamoeba coli, penyebab diare, Plasmodium vivax, penyebab penyakit malaria tertian, serta Leishmania donovani, penyebab penyakit sel Acer yang ditandai dengan demam dan anemia. Untuk contoh atau peranan yang lain bisa kalian cari sendiri. Dan di buku sudah lengkap ya penjelasannya. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Setelah kalian menyimak video pembelajaran maupun mencari informasi-informasi melalui buku, pastinya kalian sudah mendapatkan jawaban atas pertanyaan Ibu tadi ya. Nah, selanjutnya kalian jawab pertanyaan tadi pada kolom komentar Esmatus. Nah, diharapkan kalian dapat aktif menjawab pertanyaan ini, karena keaktifan kalian tentunya akan Ibu catat juga. Untuk sekian dulu yang bisa Ibu sampaikan, tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.